Oke, jumpa lagi dengan saya, Mas Kano. Ini adalah sebuah program dengan Visual Studio 2015. Di sini saya kemarin membuat sebuah kalkulator sederhana, dan ini untuk tampilannya. Saya langsung saja menjelaskan cara buatnya. Nah, yang pertama di sini terdiri atas 3 buah textbook. Bisa Anda dicari di sini textbook. Pada bagian ini double klik atau saya akan saja langsung sini. Kemudian di sini juga tersedia tombol. Kayak tombol. Nah, untuk tombol ini ada tombol klik, tombol plus, minus, mode, view, pembagian kalian. Jadi di sini ada terdiri 1, 2, 3, 4, 5, 7 buah tombol. Kemudian di sini ada juga label. Labelnya saya buat 3. Yang pertama untuk hasil, nilai A sama nilai B. Pertama untuk label dulu. Nah, untuk menampilkan tulisan nilai A, kalian bisa cek di properties di bagian teks. Ini akan mengganti, misalkan kita ganti C. Nah, itu ganti. Jadi di sini silakan dia. Kemudian jika kalian ingin mengganti nama labelnya, kalian bisa cek di desain nilai A untuk variabel dari label ini. Jadi ketika kalian mau mengaksesnya atau mengganti label tersebut, tetap melewati codingan atau di bagian sini, atau kalian ingin masukkan teks lainnya, kemudian kalian ganti ke label tersebut, bisa gunakan nama variabel yang tadi, nilai A yang ini. Nah, kemudian itu juga berlaku untuk nilai B dan hasil. Kemudian untuk textbooks, saya memberikan nama variabel atau nama desain di sini berupa teks nilai A, teks nilai B, dan ini teks calc. Oke. Nah, ini sederhana saja, kalian bisa memperbesar dan memperkecilnya. Pada bagian ini tidak terlalu sulit. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai tombol. Setiap tombol atau button bisa kalian set juga nama variabelnya atau design name-nya. Untuk ini saya mau mengganti variabelnya menjadi BT clear agar lebih jelas dan mudah dipahami. Kemudian untuk tulisan clear di sini saya bisa menggantinya di sini di teks, di bagian teks. Semua juga berlaku untuk mode, div, dan yang lainnya. Nah, kemudian di sini saya ada background. Nah, untuk mengganti background image sendiri kalian bisa gunakan di sini di background image. Kalian bisa pilih sesuka kalian dengan mengimportnya melalui project user file atau langsung dari local resource, terserah kalian. Kemudian klik OK. Nah, ketika kalian mengimportkannya mungkin backgroundnya kurang pas, kalian bisa mengaturnya di background image layout. Saya di sini mengaturnya stretch. Kalian juga bisa mengaturnya center, tile, jump, atau langsung otomatis saja bisa aja. Oke, kemudian kita masuk ke codingannya. Untuk ini kalian bisa tekan tombol F7 atau double klik. Kalian akan masuk ke text change. Salah. Tapi karena kita tidak menggunakan text change, jadi kita tidak perlu. Oke. Nah, di sini nanti ini akan berupa inputan. Kita menginputkan nilai A, kemudian nilai B, kemudian kita klik salah satu button ini, nanti apakah itu akan ditambahkan, dikurang, dikali, dibagi, atau kita mencari hasil mode-nya.
hasilnya itu akan ditampilkan pada textbook bagian bawah. Nah, untuk prosesnya sendiri bisa kalian double klik di sini. Nah, untuk tambah codingannya seperti ini. Sebenarnya ada sintaks yang lebih sederhana daripada ini. Hanya saja saya lebih menyukai yang seperti ini. Nah, di sini sebelumnya saya mendeklarasikan float sebagai variabel public ya. Di sini ada A, B, dan C. Nah, kemudian di sini ada float. Di sini floatnya ini merupakan tipe data. Parse ini fungsinya hampir sama convert, tapi ada sedikit perbedaan. Namun saya kurang yakin akan perbedaannya. Kemudian kita memasukkan pada variabel A teks nilai A dari penginputan yang dilakukan. Kenapa kita harus mengubahnya menjadi bentuk float? Karena pada kita menginputkan pada textbook itu akan berupa string dan akan selalu berupa string. Nah, agar dapat dilakukan proses perhitungan atau aritmatika ini, maka kita harus mengubahnya ke bentuk dan dengan tipe data yang dapat dijumlahkan atau dapat diproses seperti float, integer, dan lain-lain. Nah, itu tergantung dari keinginan programmer itu sendiri. Nah, setelah kita melakukan proses aritmatika, kita akan menampilkan hasilnya ke textbook bagian hasil. Nah, untuk menampilkan dilakukan pengodingan seperti ini, textcal.text. Ini nama desain atau variabel dari textbook yang hasil tadi. Nah, kemudian kita mengconvert hasil yang tadi itu ke dalam string, dan isi stringnya tersebut adalah hasil dari proses aritmatika ini. Nah, semua ini sama, baik itu tambah, kurang, hanya saja yang membedakan adalah proses aritmatikanya. Ada bagian tambah di sini, penjumlahan maksudnya, menggunakan tambah, ini menggunakan kurang. Kemudian pada perkalian dia menggunakan operator perkalian. Yang berbeda adalah pada mod. Nah, pada mod ini saya menggunakan NT-nya 32 ini menunjukkan bit-nya. Kenapa saya menggunakan integer? Karena pada mod itu merupakan bilangan sisa dari pembagian, jadi tidak mungkin itu berupa ya agak-agak susah kalau berupa desimal, jadi saya lebih suka menggunakan integer. Nah, kemudian pada mod ini saya memasukkan kondisi percabangan if jika A lebih dari B, dia akan melakukan proses A mod B. Tapi apabila A kurang dari B, maka saya langsung menggunakan C-nya sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena di sini tidak menggunakan desimal, agar namanya juga kalkulator sederhana, agar tidak terlalu rumit juga. Kemudian kita tampilkan kembali ke textbook yang hasil tadi atau textcal ya. Kemudian untuk div sendiri, div saya juga menggunakan ntj32 dengan tipe data yang langsung saya ganti integer. Kenapa saya menggunakan variabel yang berbeda? Karena pada div ini sendiri dia nilainya bukan berupa desimal, artinya dia akan menghilangkan, dia merupakan hasil bagi yang mana pembagian tersebut hanya berupa bilangan bulat, bukan merupakan desimal. Nah, kemudian untuk tombol clear ini saya menggunakan codingan teks nilai A clear. Teks nilai B clear, jadi dia akan menghapus seluruh isi back inputan atau output di hasil ini menjadi clear lagi, jadi bersih seperti semula ya, dia akan menghapusnya.
Nah, kemudian pada teks nilai A dan teks nilai B saya memasukkan validasi. Nah, dimana dalam validasi ini dia tidak bisa menginputkan inputan berupa char atau huruf ya, agar tidak terjadi proses error. Dia hanya bisa dimasukkan ke angka. Nah, dengan kondisi ini tidak sama dengan ini bukan merupakan char, dan C ini sendiri tidak lebih dari 8. Nah, handle-nya di-truekan biar aktif ya. Nah, begitu juga dengan teks nilai B sama. Nah, setelah kita ulang lagi nih, saya lupa. Ini untuk memasukkan codingan ini kita menggunakan trigger atau begini, kita masukkan di event atau trigger, terus kemudian kita pilih keypress. Nah, kemudian double klik di sini. Nah, dia akan ke sini. Lalu masukkan codingannya di sini seperti biasa. Nah, kalau untuk button tadi saya lupa jelaskan, kalian tinggal double klik juga di tombolnya. Dia akan langsung menambahkan reset point. BT tambah klik object sender eventually dan kalian hanya memasukkan codingannya atau mengetikkan codingannya lagi. Oke. Nah, ini bukan merupakan suatu hal yang rumit. Mungkin kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi dan kembangkan program ini, atau membuat suatu kalkulator dengan satu textbook aja ya. Itu juga sudah dilakukan, hanya saja itu lebih rumit, codingannya lebih banyak, lebih panjang. Sedangkan untuk kali ini saya masih membuat suatu aplikasi yang sederhana. Oke, kalian bisa mencobanya dengan menekan F5 atau kalian bisa milih di start sini. Klik aja start. Oke. Dia akan membuat project. Di sini adalah hasil dari program yang telah saya buat. Sekarang kita masukkan, misalkan kita mau mencoba validasi dulu. Kita masukkan OYH. Nah, ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena berdasarkan validasi tadi dia tidak akan bisa memasukkan char. Dia hanya bisa menginputkan angka. Misalkan kita masukkan 12. Oke, kemudian pada nilai B inputkan juga, misalkan nilainya ada 5. Kemudian kita tambahkan, klik tambah, maka hasilnya akan muncul 17. Kalau kita kurangkan, hasilnya 7. Kalau kita kali, hasilnya 60. Kalau dibagi 2,4. Nah, kemudian kita coba move, hasilnya 2. Kenapa? Karena ketika 12 dibagi 5, 10 itu akan habis, dan sisa 2 yang tidak terbagikan. Karena ini bukan satu bentuk desimal, dia akan menghitung sisa dari pembagian. Nah, kemudian pakai div-nya juga 2. Kenapa? Karena ketika kita bagi hasilnya 2,4, dia akan menghilangkan komanya. Kemudian untuk tombol klik sendiri, dia akan membersihkan isinya. Mungkin demikian saja video tutorial kali ini. Sampai jumpa nanti lagi dengan saya, Muhammad Sonokamnya. See you next later. Okay.